Halo, nama saya Gabriel Krisna Nugroho, kelas 11 IPA 4, absen 13. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi sejarah. Jadi pertanyaan pertama adalah jelaskan faktor-faktor yang mempelopori negara Jepang sebagai negara maju. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi Jepang menjadi sorotan negara lain dan menjadi negara maju. Yang pertama dilihat dari masyarakatnya. Masyarakat Jepang memiliki semangat tinggi dan keinginan keras untuk berkarya dan bekerja. Lalu perkembangan iptek di negara Jepang itu sangat pesat dan sumber daya manusia di Jepang itu sangat terampil serta serba profesional. Dan yang keempat itu aktivitas utama negara Jepang itu di bidang industri. Dan yang terakhir itu tingkat kesehatan rakyat Jepang itu sangat baik. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi Jepang menjadi negara yang maju. Pertanyaan nomor 2, jelaskan tentang peristiwa yang pada akhirnya membuat Jepang menjadi negara terbuka. Jadi sebelum pada abad ke-18, Jepang sendiri merupakan negara yang tertutup dan tertinggal. Maksudnya, bangsa barat memaksa Jepang untuk membuka pelabuhan mereka karena letak Jepang yang dikatakan strategis oleh mereka. Mulai dari situ, rakyat Jepang merasakan ketertinggalannya dan mulai mengejar agar mereka tidak tertinggal dari bangsa-bangsa lainnya. Dari situlah Jepang mulai berkembang dan terbuka terhadap perkembangan dunia, baik di bidang ekonomi, di bidang iptek, politik, dan lain-lain. Pertanyaan ketiga, kronologi Jepang masuk ke Indonesia. Jadi Jepang masuk ke Indonesia ini ada hubungannya dengan Perang Dunia Kedua. Jepang resmi terlibat dalam Perang Dunia Kedua setelah mengorbankan Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik dengan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii pada tanggal 8 Desember 1941. Lalu setelah berhasil mengebom Pearl Harbor, Jepang dengan mudah melebarkan sayap ke Asia Tenggara untuk merebutnya dari negara-negara barat. Jepang mendarat pertama kali di Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942. Tepatnya di Tarakan, yang dulunya termasuk wilayah Kalimantan Timur. Selain kaya akan minyak bumi, kota-kota di Kalimantan juga dikenal sebagai penghasil bahan mentah bagi industri dan mesin perang negara barat, seperti Eropa dan AS atau Amerika Serikat. Hal ini tentu membuat Jepang semakin tertarik untuk menguasai Indonesia agar cadangan logistik dan bahan industrinya bisa lebih tercukupi bagi bangsa Jepang, masyarakat Jepang. Pertanyaan keempat, respon masyarakat Indonesia ketika Jepang masuk ke Indonesia. Jadi, Jepang datang ke Indonesia pada saat Indonesia sedang dijajah oleh bangsa Belanda. Dan Indonesia pada saat itu sangat gembira dengan kedatangan Jepang. Jepang dianggap akan membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu jajahan bangsa Belanda. Indonesia awalnya meyakini kedatangan Jepang sebagai sebuah titik terang kemerdekaan Indonesia. Dilihat dari semboyan negara Jepang yaitu 3A. Jepang sebagai cahaya Asia, Jepang sebagai pemimpin Asia, dan Jepang sebagai pelindung Asia. Jepang memberikan janji-janji kepada rakyat Indonesia dan menarik simpati bangsa Indonesia dan menerima Jepang dan sehingga bangsa Indonesia menerima Jepang dengan penuh kegembiraan. Tidak sampai di situ, Jepang juga memberikan janji yang menyebutkan bahwa Indonesia Sorai Dokuritsu dan memberikan izin bendera Indonesia dikibarkan. Siaran Tokyo yang sering memutarkan lagu kebangsaan dan mengizinkan Indonesia menggunakan bahasanya dan membuat bahasa Indonesia berkembang pesat pada saat itu. Pertanyaan terakhir bagi absen ganjil itu tentang pemerintahan sipil. Jadi pemerintahan sipil adalah pemerintahan yang dibentuk oleh bangsa Jepang di Indonesia. Lalu mengapa Jepang membentuk pemerintahan sipil? Yaitu karena untuk mendukung jalannya pemerintahan militer agar semakin efektif dan menguntungkan. Dan pemerintahan sipil ini membagi seluruh Pulau Jawa dan Madura, kecuali Surakarta dan Yogyakarta ke dalam SHU atau Kepresidenan, lalu SYI itu Kota Praja, Ken yaitu Kabupaten, Gun itu Kawedanan, Son Kecamatan, dan Ku itu Desa. Daerah-daerah tersebut berada di bawah kuasa kepala daerah yang merupakan orang Jepang sendiri. Sedangkan Surakarta dan Yogyakarta dikukuhkan sebagai daerah istimewa atau kochi yang tetap diperintah oleh sultan atau sunan yang disebut ko. Pembagian wilayah dari tingkat kepresidenan hingga ke desa bertujuan untuk memudahkan kontrol militer Jepang terhadap rakyat Indonesia.
Lalu dengan begitu, Jepang dapat memobilisasi rakyat Indonesia secara lebih mudah dan efektif untuk membantu kepentingannya dalam Perang Asia Timur Raya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.